Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Silviani, NPM 5424220035. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan modul accounting, di mana modul accounting adalah salah satu modul inti dalam sistem ERP UDU yang dirancang untuk mengelola aktivitas keuangan dan akuntansi secara menyeluruh dan terintegrasi. Tujuannya adalah memastikan akurasi data keuangan, efisiensi operasional, dan memberikan insight yang relevan untuk pengambilan keputusan. Modul accounting di sini meliputi create new account, tax PPN in purchase, bank statement, partial payment, reconciliation models, accounting report, create new asset, budgetary position, budget realization, pay invoice with payment, satu invoice, dua payment dengan cara dicicil. Create new account, fitur yang pertama ini, simulasi pada fitur yang pertama ini, yaitu Apotek Pancasila dalam kegiatan operasionalnya memerlukan pencatatan transaksi keuangan apotek. Untuk mengakomodir hal tersebut, akunting akan membuat satu akun baru untuk dapat mencatat kas pada apotek. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi keuangan apotek sehingga pemilik sarana apotek dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. Mari kita mulai untuk create new account. Pertama, kita login ke aplikasi UDU. Setelah login, kita masuk ke setting. Kita lakukan active the developer mode. Kemudian, kita masuk ke modul accounting. Di modul accounting ini, kita masuk ke new chart of account. Di sini accounting, chart of account. Nah, di sini kita dapat membuat chart of account. Kita isi account name-nya, Apotek Pancasila, dengan kode, kita beri kode, ya. Kemudian kita tentukan type-nya. Type-nya ini kita tentukan receivable, seperti ini. Di sini kita bisa setting company-nya. Nah, kita save. Kita kembali tadi ke settingan awal, My Company San Francisco. Kita save. Nah, ini sudah terbentuk chart of account atas nama account name Apotek Pancasila dengan tipe receivable. Fitur yang kedua adalah tax PPN in purchase. PPN adalah jenis pajak yang penting dalam pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Modul accounting mempermudah pengelolaan PPN mulai dari konfigurasi, penerapan pada transaksi hingga pelaporan, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Simulasi yang akan digunakan adalah Apotek Pancasila memerlukan adanya sistem pembukuan otomatis untuk setiap transaksi yang dikenakan pajak, terutama pajak PPN masukan dan keluaran. Kita masuk ke modul accounting. Kemudian kita masuk ke konfigurasi, kemudian counting tax. Nah, di sini saya sudah membuat tax untuk purchase 11%, untuk sales tax 11%. Untuk membuat tax record, kita lakukan new,
Di sini kita bisa mengisi purchase tax 11%. Kemudian tax type-nya purchase. Kemudian di sini kita lihat tax scope-nya good. Kemudian kita lihat lagi. Sini ada label invoice. Kita isi 11%. Di sini amount-nya 11. Nah, ininya diganti 11%. Kemudian kita lakukan save. Baik, sudah terekam. Kita lihat teks 11% ya, yang ini, yang tadi kita buat. Begitupun untuk sales tax, ini dilakukan hal yang sama, ditulis sales tax di sini. Tax type-nya adalah sales. Fitur selanjutnya adalah bank statement, partial payment. Bank statement partial payment di UDU mengacu pada pencocokan sebagai dari pembayaran yang tercatat di mutasi bank dengan tagihan invoice atau piutang bil yang belum dibayar sepenuhnya. Simulasi di sini, pembayaran parsial dari customer klinik sehat ke Apotek Pancasila. Dalam pembayarannya, Apotek Pancasila melakukan partial payment yang diinput secara manual melalui bank reconciliation atau customer payment. Kita masuk ke modul accounting, kemudian ke customer invoice. Di sini kita buat new invoice. Kita masukkan datanya. Di sini klinik sehat. Kemudian invoice date-nya per hari ini. Kemudian masukkan produknya, jurnalnya, customer invoice, produknya. Di sini nebulizer portable. Unitnya kita tulis 5 unit. Di sini teksnya kita ganti sales tax. Di sini kita ganti produk sales. Kemudian ini sudah masuk teksnya. Setelah itu kita lakukan confirm. Nah, kemudian statusnya posted. Kita lakukan register payment. Register payment. Jurnalnya kita buat dengan kode 55555 Bank BCA. Yang dibayarkannya di sini kita masukkan pembayarannya di 2 juta. Grid payment. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa statusnya adalah parsial. Nah, kemudian di sini juga ada outstanding credit, di mana kita bisa melakukan input apabila dari
klinik sehat telah melakukan pembayaran. Pembayaran yang pertama tadi sudah dilakukan sebesar 2 juta rupiah. Sini statusnya adalah parsial. Kemudian untuk pembayaran yang keduanya, ini kita lakukan register payment. Ini sebelumnya kita cek dulu di payment sudah terpos ya melalui jurnal bank yang sudah kita buat. Kemudian kita lihat lagi di invoice, statusnya adalah partial paid. Kemudian kita akan lakukan payment. Kembali lagi ke invoice. Di sini tersisa 497.500 ya. 497.500. Ini kita kembali lagi tadi, bila mana di klik add di invoice yang sama, ini pastikan 18. Nah, ini muncul seperti ini, parsial statusnya. Kita akan melakukan payment kembali. Sisanya tadi di 497.500. Jurnalnya bank, customernya klinik sehat. Memonya kita bisa masukkan invoice yang tadi. Kita save dulu invoice-nya. Kemudian kita confirm kalau sudah. Seperti ini. Kita lakukan confirm. Kemudian kita masuk lagi ke customer payment. Nah, ini sudah tercatat 497.500. Kita masuk lagi ke invoice. Di sini invoice-nya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini kita add ya untuk pembayaran yang kedua di 497.500. Otomatis statusnya berubah menjadi in payment. Fitur selanjutnya adalah reconciliation model. Reconciliation model sangat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa catatan internal perusahaan cocok dengan laporan dari pihak eksternal, seperti laporan bank atau laporan dari vendor atau pelanggan. Tujuan rekonsiliasi model adalah memastikan bahwa saldo kas di buku besar perusahaan sesuai dengan saldo yang dilaporkan oleh bank, mengidentifikasi perbedaan selisih antara catatan internal dan eksternal, kemudian membantu mendeteksi transaksi tidak sah dengan membandingkan catatan perusahaan dengan laporan pihak ketiga. Manajemen pun dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat.
Kemudian memenuhi persyaratan audit dan regulasi yang mengharuskan rekonsiliasi periodik atas akun-akun penting. Pertama, kita masuk ke modul accounting. Sini kita akan memanfaatkan salah satu fitur rekonsiliasi model. Bagaimana caranya? Kita masuk ke konfigurasi, masuk ke rekonsiliasi model. Di sini Udo membuatkan secara default ya. Nah, kita mulai buat rekonsiliasi modelnya. Di sini ada 3 yang akan kita buat. Tipenya button to generate counterpart entry, row to suggest counterpart entry, dan rule to match invoice bills. Yang pertama kita akan buat namanya di sini adalah kita tulis klinik sehat. Kemudian tipenya button to generate counterpart entry. Di sini akunnya kita pilih liquidity transfer, kemudian amount-nya tetap, percentage of balance, amount-nya 100, kemudian kita save. Kemudian kita buat yang kedua, yaitu admin bank. Admin bank di sini tipenya rule to suggest counterpart entry. Kemudian di sini kita beri label content. Kemudian kita di kanannya ini kita tulis admin. Kemudian akunnya kita cari bank fees. Amount-nya ini dibiarkan saja seperti ini, percentage of balance, amount-nya 100. Kemudian kita save. Yang ketiga, kita akan membuat di sini kita tulis biaya transfer. Tipenya sama, roll to suggest. Kemudian labelnya kita tulis di sini content, sebelahnya adalah kita tulis BIFAS. Kemudian akunnya di sini kita masukkan expenses. Ininya sama, tetap. Kita save. Kemudian kita lakukan duplicate di sini. Ya. Kita duplicate tabnya. Kita kembali ke dashboard. Nah, sebelumnya kita cek dulu di sini configuration yang sudah kita buat. Ini sudah kita buat. Sini ada bank, bisa kita cek. Nah, kita sudah membuat tadi. Ini hasilnya. Fitur selanjutnya adalah laporan keuangan atau accounting report. Kelebihan Udo dapat menampilkan laporan standar accounting seperti neraca, laba, rugi, dan income statement. Laporan yang ditampilkan adalah laporan aktual berdasarkan transaksi yang tercatat pada proses bisnis. Dimulai dari input transaksi keuangan, terdiri dari invoice, payment, dan journal entry,
Kemudian posting ke jurnal entry secara otomatis saat validasi atau manual jika diperlukan adjustment. Kemudian rekonsiliasi bank, dicocokkan bank statement dengan jurnal, bisa parsial atau penuh. Kemudian generate accounting report. Di sini laporan neraca, balance sheet, laba dan laba rugi. Kita masuk ke modul accounting. Tampilan seperti ini. Kemudian kita lakukan reporting. Di sini financial report, ada balance sheet dengan profit dan loss. Di sini kita lakukan klik display debit credit. Kemudian di sini kita akan pilih start date-nya. Tanggal awalnya adalah tanggal 1, kemudian berakhir di tanggal 31 Desember. Kita lakukan print. Kita buka. Nah, seperti ini tampilan balance sheet. Ya. Kemudian kita lihat financial report profit and loss. Sama seperti tadi. Kita lakukan pengisian tanggalnya tanggal 1 dan berakhir sampai dengan Desember ya 2025 dalam 1 tahun. Kita lakukan print seperti ini profit and loss-nya. Fitur selanjutnya adalah create new asset. Aset adalah komponen kunci dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang merepresentasikan investasi jangka panjang perusahaan dalam barang atau properti yang memiliki nilai ekonomis, seperti peralatan, kendaraan, atau gedung. Modul ini memungkinkan pencatatan aset secara otomatis maupun manual, termasuk penjadwalan penyusutan, depresiasi, berdasarkan metode dan durasi yang ditentukan. Setelah aset dibuat dan dikonfirmasi, sistem akan menghitung serta mencatat jurnal penyusutan secara periodik ke laporan keuangan. Hal ini membantu perusahaan dalam memantau nilai buku aset dan memastikan akurasi laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Simulasi dalam Create New Asset ini adalah untuk kegiatan operasionalnya, Apotek Pancasila berencana untuk membeli aset berupa laptop Lenovo yang rencananya akan dipakai selama 2 tahun. Untuk itu, kita akan membuat aset beserta depresiasinya untuk 2 tahun. Kita masuk ke modul accounting lagi. Di sini, kita akan melakukan create new asset. Tahapannya adalah masuk ke menu accounting, kemudian untuk membuat aset kategori. Ini kita klik. Nah, kita buat new. Di sini kita masukkan new asset kategorinya adalah laptop Lenovo 1 tahun. Maaf, 2 tahun. Journal entries diisi, jurnalnya diisi miscellaneous operation, kemudian aset account-nya diisi fixed asset, kemudian depresiasinya kita tulis di sini akumulasi
penyusutan. Kemudian kita depresiasi entry di sini, kita tulis expenses. Di sini kita lihat lagi number of entries-nya. Sudah ada, diisi karena 2 tahun, ini diisi 3 karena depresiasinya 2 tahun. Kemudian one of entry-nya tadi selama 12 bulan. Setelah ini kita lakukan save. Nah, setelah dilakukan save, new kategori telah dibuat. Kita kembali ke dashboard, memilih menu vendor bill. Kita akan melakukan pembelian laptop Lenovo dengan tahapan sebagai berikut. New bill, kita tulis di sini vendornya dari Lenovo. Kemudian kita isi bill date-nya hari ini, tanggal 20 sampai tanggal 20. Payment reference, penerimaannya, semuanya diisi ya. Nah, nanti kita lihat di bagian bawah. Kita tulis laptop Lenovo. Kemudian kita tulis aset kategorinya. Ini laptop Lenovo 2 tahun. Yang tadi sudah kita buat ya, laptop Lenovo 2 tahun. Analytical-nya kita isi quantity di sini ya. Di sini kita isi apartemen ya. Yang sudah vertikal tidak ya, ini kita lewat. Di sininya 1 unit, harga 1 unitnya kita perkirakan adalah 20 juta. Nah, teksnya adalah menggunakan purchase tax. Purchase tax 11%. Kemudian kita ini 20 juta. Kita cek lagi. Banyak 20 juta. Kita lihat ke bawah. Ini purchase tax-nya sudah ada 11%. Kemudian kita confirm, keluar nomor bill ya. Kemudian pilih reset to draft. Kemudian kita confirm lagi. Ya. Untuk memeriksa aset sudah masuk, kita kembali ke accounting sales ya. Accounting aset. Accounting aset di sini kita masuk ke accounting, kemudian aset. Ya, untuk melihat depresiasinya, ini sudah ada laptop Lenovo 2 tahun. Ya. Tadi yang harganya 20 juta ya. Kita cek lagi di vendor bill. Laptop Lenovo ya, 20 juta.
Kita lakukan klik. Nah, ini kita register payment dulu. Oke. Jurnalnya bank, masukin banknya. Ya, kita create payment. Nah, ini sudah in payment. Jadi, laptop Lenovo sudah menjadi aset kita ya. Caranya adalah accounting, masuk ke aset. Nah, ini belum masuk ya. Kita lihat lagi, vendor, bills, ya. Di sini statusnya in payment. Sudah masuk. Untuk memeriksa aset sudah masuk, kita kembali ke accounting aset. Untuk melihat depresiasinya, akan muncul tampilan yang menunjukkan pemakaian di tahun 2025 akan selesai menggunakan laptop di tahun 2027. Artinya selama 2 tahun tersebut kita anggap residualnya 0 dengan nilai depresiasi sebesar 5.333.333,33 rupiah atau 6 juta sebesar nilai pembelian laptop pada pertama kali pembelian. Fitur selanjutnya adalah budgetary positioning and realization. Udu dapat melakukan simulasi budgeting baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Hal ini akan sangat memudahkan bagi pengguna untuk dapat mengontrol pengeluaran. Simulasi di sini, Apotek Pancasila memiliki target untuk dapat memperbesar penjualan nebulizer portable ke pasien di tahun 2025. Untuk itu, manajemen berencana memonitoring target. Kita masuk ke modul accounting, kemudian masuk ke konfigurasi, kita masuk ke analytical account, kemudian kita buat new produk, sales, kemudian plan-nya, departemen, kita lakukan save. Kemudian lakukan hal yang sama untuk biaya dengan namanya. Analytical account-nya adalah pembelian nebulizer sesuai tadi yang akan kita monitoring. Portable 1 ya. Kemudian di sana kita lakukan plan ya, sama plannya departemen. Kemudian kita save. Nah, dari sini kita akan men-setting ya, budgetary position-nya ya. Tadi sudah ada biaya dan pendapatan ya. Jadi ini sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa buat seperti ini di akun dengan nama biaya, kemudian company-nya,
ditulis, kita harus memberikan kode. Di sini kita lakukan kode ya. Nah, kodenya di sini kita tulis untuk biaya expenses ya. Ini ya, expenses. Kemudian ada sini kodenya, kita beri kodenya yang baru ya. Kita kasih kode di 3000. Kemudian kita masukkan ya, ini save and close. Konemnya tadi biaya 1 ya, tambah biaya 1 saja. Close. Nah, ini kita biaya 1. Oke, kita simpan ya. Kemudian kita buat yang pendapatan. Tuh, sini untuk headline-nya pendapatan, kita masuk ke product sales. Product sales. Maaf, kita tutup dulu. Di sini akunnya. Ya. Tadi pendapatan company, akunnya sales. Ya, product sales. Nah, ini sudah kita save. Nah, kita lihat konfigurasi, kemudian budgetary positionnya. Jadi ini yang sudah kita buat ya. Sebelum ini saya sudah membuat. Kemudian kita masuk lagi ke dashboard. Nah, di sini kita akan melihat, memilih untuk membuat budget dan targetnya di tahun 2025. Kita akan kembali ke menu accounting. Ini sudah menu accounting. Kemudian masuk ke budget. Ini ya. Kemudian kita masuk tahapannya. Kita buat di sini budget dan target ya. Berarti ini contoh budget dan target 2025. Kita tulis di sini budget dan target. Ya, periodenya kita tulis 1 Januari. Ini kita koreksi budget pembelian ya, budget pembelian ke distributor akan dimonitoring periodenya 1 Januari sampai ke Desember. (31 Januari). Nah, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian company-nya, kemudian airline-nya kita isi budget. Airline budgetnya kita isi budget 1 ya. Kita tulis biaya 1.
Ya, tadi kita sudah membuat, kemudian di sini analytical account-nya kita yang akan di monitoring adalah nebulizer, pembelian produk nebulizer portable 1. Kemudian kita start and date-nya sudah sesuai. Kemudian currency-nya ini, kemudian plan A-nya kita akan mengendalikan di 2 juta rupiah. Kemudian di sini ya, kemudian kita klik lagi. Di sini kita tulis pendapatan 1. Kemudian di sini target pendapatannya adalah 2.500.000. Ya. Kemudian kita tulis di sini, jangan lupa lengkapi tadi, budget and target 2025 ya. Setelah itu kita save, kemudian kita status confirm ya, sudah confirm, kemudian kita approve. Nah, ini statusnya validate ya. Kemudian kita masuk ke pembelian melalui vendor ya, vendor bill. Kita lakukan nah, isi vendornya ini kita isi ke Hexpam Jaya, kemudian bill date-nya per hari ini, analitiknya nanti masukkan departemennya di sini. Nah, kita isi produknya dulu. Di sini produknya adalah nebulizer portable. Kemudian aset kategori, analitiknya ini departemen. Masuk. Departemen. Nah, ini coba lihat analitiknya. Oke. Ya, kuantitinya tadi 1, price listnya 450.000. Teksnya jangan lupa kita isi purchase tax 11%. Ya. Di sini kita cek lagi apakah sudah sesuai. Ya. Sudah sesuai ya. Kita ulangi lagi. Kita coba di vendor bill tadi dalam bentuk ya Hexpam ya, dalam bentuk draft. Kita lihat ini. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kita belum confirm analytical distribusinya. Ini sudah kita confirm. Nah, sudah ada pembayaran, kemudian masuk ke customer invoice untuk simulasi budgeting dan target nebulizer.
Sini customer invoice ya. Kita klik new invoice. Customernya di sini klinik sehat ya. Kemudian produknya kita isi nebulizer portable. Kemudian analitiknya di sini produk sales ya, B2B, kuantitinya 3. Kemudian teksnya jangan lupa kita menggunakan teksnya 11% ya, sales tax ya. Kemudian kita save, kita confirm. Nah, kemudian kita masuk ke accounting budget. Accounting budget. Accounting budget. Nah, di sini terlihat budget dan target 2025. Kita klik ya. Tadi kita biaya terlihat tadi budget dan target 2025 sesuai dengan yang kita input sebelumnya secara teoretikal ya. Target di kita yaitu 2 juta dan biaya untuk membelinya itu di 928.000 ya. Mengapa masih teoretikal? Karena status belum kita bayar gitu. Nanti ketika sudah bayar, pembeliannya akan pindah ke practical amount ya. Kemudian sini, pindah ke sini ya. Kemudian nanti akan otomatis tercatat ya sebagai achievement. Achievementnya juga nanti otomatis. Nah, hal ini sama dengan target pendapatan dari pembelian produk nebulizer, ya. Ini kita sudah mendapatkan uang dari customer. Nah, ini kemudian akan pindah ke practical amount, ya, dan tercatat sebagai achievement. Fitur selanjutnya adalah Pay Invoice with Payment, satu invoice, dua payment atau cicil. Fitur Odoo Accounting dapat memfasilitasi pembayaran satu invoice dari customer dengan metode 2 kali atau lebih pembayaran, atau cicil. Hal ini dapat digunakan dengan mengidentifikasi pembayaran yang diidentifikasi menggunakan tagging partner. Simulasi di Pay Invoice with Payment ini, customer apotik yaitu klinik sehat mencicil pembayaran menggunakan 2 kali pembayaran untuk metode invoice yang diidentifikasi manual oleh tim accounting apotek Pancasila. Kita masuk ke modul accounting, kemudian kita masuk ke customer invoice. Di sini kita akan buat new invoice. Di sini kita tulis klinik sehat. Invoice date-nya hari ini. Kemudian kita masukkan produknya yaitu nebulizer portable. Analitik distribusinya kita pilih produk sales B2B. Unitnya kita masukkan 3 unit. Ini teksnya kita masukkan sales text. Sudah muncul, kita lakukan confirm. Di sini sudah muncul outstanding kreditnya. Kemudian kita masuk ke menu customer, kita lakukan payment. Di sini kita tulis new payment, tapi sebelumnya kita copy dulu invoice yang tadi kita buat.
masuk ke customer. Jumlahnya 1498500. Kita masuk ke in payment, new, customernya klinik sehat. Pembayaran pertamanya adalah 498.500. Di memonya kita bisa masukkan invoice, pembayarannya bank, company-nya, kemudian kita lakukan confirm. Kita cek di sini invoice. Di sini sudah dilakukan pembayaran ya, sebesar 498.500. Kita add. Nah, kemudian kita kembali lagi ke customer. Di sini terlihat statusnya parsial. Kita kembali ke customer, kemudian kita lakukan payment yang kedua. Kita buat new payment. Jangan lupa kita cek kembali di invoice-nya. Nah, ini terlihat status payment-nya partially paid, baru dibayar sebagian. Kita lihat ya, ini berarti sisanya di 1 juta. Kita masuk ke payment, kita masuk ke new payment. Di sini klinik sehat, kemudian pembayaran 1 juta rupiah, invoice-nya bisa diketik di memo, kemudian kita lakukan confirm. Nah, setelah dilakukan confirm, kita kembali lihat ke payment, sudah dibayar 1 juta rupiah. Kemudian kita cek invoice-nya. Nah, di invoice ini kita add pembayaran sebesar 1 juta ya. Tadi di memonya sama nomor invoice 17. Kita lakukan add sehingga statusnya sudah terbayarkan sebanyak 1.498.500 dibayar dengan 2 kali pembayaran. Status sekarang in payment. Kita cek kembali ke bagian invoice. Nah, di sini pun statusnya in payment. Baiklah, sekian dari saya mengenai modul accounting di aplikasi Odoo. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.